Pemirsa, kembali lagi ya, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan penyelenggara negara, terhadap biaya-biaya ataupun APBN, ataupun dalam konteks ini APBD ini kembali tercemar. Kita tahu pada saat ini Provinsi Bengkulu yang masih menjadi sorotan netizen bisa dikatakan. Betul. Mungkin boleh Bang Iqbal komentarnya. Sebenarnya kan fenomena-fenomena dari raja-raja kecil di daerah ini sudah menjadi rahasia umum. Betul. Dan kali ini terungkap balik lagi karena laporan masyarakat begitu. Sebenarnya situasi ini itu apa yang terjadi di Indonesia? Ya memang ini konsekuensi dari ongkos politik yang mahal ya, Din. Jadi hal itu membuat kepala daerah ini kan harus berpikir keras ya untuk membiayai kegiatan politik mereka. Dari kasus Rohidin ini kan dia akan mencalonkan kembali ya. Dia dulu wakil gubernur, kemudian pasangan dia Pak Ridwan kena korupsi juga. Dia menggantikan jadi PLT, kemudian menjadi definitif. Kemudian ikut Pilkada 2021 dia menang, sekarang dia mencoba lagi. Ya ini memang konsekuensi dari ongkos politik yang mahal ketika bahkan ya penghasilan gubernur kan gaji pokok dan lain-lain kan kita bisa di Google lah berapa sih gaji mereka, kemudian berapa tunjangan. Lebih besar pegawai ya pasti startup. Pegawai startup mungkin lebih besar ya. Jadi mereka memang kesulitan gitu, dan cara yang paling mudah memang memeras atau mematok target kepada anak buah seperti memanfaatkan yang kekuasaan posisinya dan disertai ancaman bahwa kalau nggak nyetor nanti gue pindah gitu. Itu sangat modus yang sangat sederhana ya, selain memang yang paling sering tuh komitmen fee. Kalau misalkan proyek infrastruktur, bikin jembatan, bikin pasar, nanti 10% buat saya dan seterusnya. Itu ya kan, itu sudah menjadi rahasia sangat umum gitu. Cuma memang yang menjadi masalah ketika penetapan tersangkanya H-3 pemungutan suara itu sih yang membuat kehebohan lah. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin langsung to the point. Sebenarnya mungkin nggak sih kalau seseorang itu akhirnya berpolitik atau dalam artian mencalonkan diri sebagai entah itu wali kota, entah itu bupati, atau misalnya gubernur, tanpa memanfaatkan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh gubernur Bengkulu? Ya, jadi sebenarnya kan kalau menurut saya ya, jadi begini, orang-orang yang masuk ke dunia politik itu dia pengen masuk dan menang dengan cara yang instan gitu ya. Karena dia tidak memupuk apa kira-kira jasanya dia atau kontribusinya dia di wilayah tersebut gitu. Sehingga masyarakat tidak melihat dia sebagai sosok yang layak untuk dipilih sebagai pemimpin gitu ya. Kalau memang orang ini adalah orang yang kredibel, orang yang memang punya visi gitu ya, banyak jasanya tanpa istilahnya money politik pun dia pasti akan dicintai rakyat gitu, dan pasti akan dipilih. Nah, karena politisi yang instan ini akhirnya ya ongkos politik menjadi mahal gitu, karena dia menggunakan jalur pintas atau jalan pintas untuk ya serangan fajar, menyuap, melakukan money politik gitu ya demi untuk meraih suara. Nah ini kan sebenarnya pendidikan politik yang memang harus dipupuk ya, terutama oleh partai politik dan juga semua stakeholder gitu ya, supaya tidak berulang setiap pemilu, baik itu pilpres, pileg, pilkada, selalu saja berulang seperti ini gitu ya. Ada korupsi, ada tangkap tangan, ada money politik. Ini kan memang seperti terus berlanjut dan nggak bisa berubah-berubah gitu. Memang harus ada kemauan yang keras ya dari semua stakeholder untuk merubah ini gitu. Oke.